Pagi itu jalanan ramai karena ada orang yang mengamuk dengan senjata tajam. Kemudian muncullah pria Tambun dan dia sangat mudah menaklukkannya. Seok-do yang diperankan oleh Don Lee adalah seorang polisi yang sangat akrab dengan kasus-kasus kriminal. Setiap hari dia bergelut dengan kawanan gangster. Kali ini dia bersama rekan satu timnya mengejar salah satu kelompok gangster yang membuat onar. Dan dengan sigap serta akurat dia bisa meringkus gangster tersebut. Dalam sebuah mobil mewah muncullah seorang gangster pendatang dari daratan Cina. Dialah Jiang Chen. Sebelum datang ke wilayah ini dia sudah menempatkan 2 anak buahnya dan ini adalah kali pertama dia menindak langsung dengan kejam orang yang menunggak hutang. Jadi ceritanya Seok-do tuh punya cara yang unik untuk menginterogasi tangkapannya agar mengakui kejahatan. Ya kalau dilihat sepintas sih cara itu efektif dan pemandangan seperti ini tuh biasa terjadi di kantor polisi itu. Seok-do memang terkenal di kalangan gangster, bahkan dia bisa mengendalikan ketua gangster dan mengintimidasi saat mencari orang. Unik loh yang dilakukan oleh Seok-do untuk mendamaikan 2 kelompok gangster yang bertikai. Dia ajak mereka duduk sambil minum-minum, mereka minta maaf satu sama lain, dan mereka difoto. Ini dia lakukan agar anak buahnya itu tahu bahwa mereka berdamai. Salah satu gangster yang didamaikan Seok-do datang menjemput salah satu anak buahnya yang dianiaya oleh Jiang Chen. Dia minta untuk dibebaskan, tapi Jiang Chen justru bertindak brutal. Dia dengan kejam menghabisi dan memisahkan bagian tubuhnya. Ngeri banget ini. Seok-do malam itu berkunjung ke salah satu klub malam. Ya kebetulan klub malam tersebut itu yang punya temannya. Ya anggap saja seperti itu karena pemiliknya juga seorang gangster juga. Dan secara kebetulan Jiang Chen malam itu juga berada di tempat yang sama. Pagi harinya Seok-do dikejutkan dengan keributan di sekitar dia teler. Parahnya lagi itu adalah kasus kriminal yang ditangani polisi. Awalnya dia sedikit canggung ya, tapi ya mau gimana lagi. Dia akhirnya menggali informasi tentang kasus penganiayaan yang menimpa staf klub. Dari seorang pramusaji, dia mengetahui bahwa pelakunya 3 dan berasal dari daratan Cina. Jiang Chen bersama dengan anak buahnya sedang mengatur strategi untuk menguasai area sekitar. Dia memberikan instruksi, jangan segan-segan ambil tindakan jika ada yang menghalangi. Dari rekaman CCTV, rekannya mengetahui saat kejadian Seok-do justru ada di klub itu. Ya, sejurus kemudian dia mengelak, mungkin malu kali. Pagi itu, Seok-do menemui bos gangster gundul untuk mencari informasi tentang ketiga pelaku keributan di klub malam. Tapi sayangnya hasilnya nihil. Dia juga menggunakan jasa informan tapi menurut konyol ya. Tapi ini juga langganannya untuk mencari 3 orang Cina daratan itu dan mereka bertemu di dalam sebuah mobil. Tiba-tiba dia mendapatkan kabar mengejutkan bahwa salah satu ketua gangster yang dia damaikan mendadak ditemukan meregang nyawa. Tidak hanya itu, tubuhnya juga dipisah-pisah di beberapa tempat. Kasus ini semakin menarik untuk dipecahkan. Jiang Chen bersama dengan anak buahnya kali ini membidik salah satu pusat perjudian yang ramai di distrik itu. Mereka menyamar sebagai pemain yang kemudian merasa dirugikan oleh salah satu mesin. Mereka memberontak dan menghancurkan semuanya. Akhirnya bos gundul datang bersama dengan anak buahnya. Mereka mencoba menyelamatkan pusat permainan yang dia miliki. Dia bertemu dengan Jiang Chen untuk kali pertama. Mereka saling konfrontasi demi mendapatkan kekuasaan di distrik itu. Jiang Chen memperingatkan agar bos gundul segera keluar. Awalnya dia menolak, tapi setelah tahu seluruh anak buahnya sudah dilumpuhkan, akhirnya dia mengalah. Seok-do dan rekan-rekan polisinya memeriksa korban pembunuhan. Hasilnya mengejutkan. Korban dihabisi dan dipotong saat masih keadaan hidup. Atasannya memperingatkan Seok-do agar jauh lebih hati-hati. Venom, salah satu anak buah Chang Jen mencoba misi pertamanya.
dia itu sebenarnya bukanlah gangster. Jadi agak canggung-canggung gimana gitu. Maka kasus pertamanya itu diselesaikan oleh anak buah Jiang Chen dengan sangat sadis. Jiang Chen juga menampakkan suka terhadap istri Venom. Dengan sedikit rayuan, istri Venom pun takluk. Kacau ini. Seok-do terus saja menggali informasi tentang 3 tersangka, bahkan hingga sampai ke pemandian air panas. Malam hari, Seok-do dan rekan-rekannya menikmati waktu dengan makan dan minum bersama di sebuah kedai. Di saat itu, hadir juga kelompok dari Jiang Chen. Kesempatan ini digunakan oleh Mas Seok-do untuk menguping beberapa informasi. Tapi sayangnya penyamaran mereka terbongkar. Dan seperti biasa, Jiang Chen mengamuk dan terjadi perkelahian di antara mereka. Venom marah kepada istrinya yang telah melayani Jiang Chen, sedangkan istrinya membenarkan hal itu karena selama ini dia tidak dicukupi. Tiba-tiba anak buah klub pemilik malam datang menculik Venom. Venom diinterogasi tentang 3 gangster pendatang dari Cina. Dia tetap bungkam karena kepepet dan akhirnya Venom mau bekerja sama. Mungkin ini karena lantaran sakit hati tentang istrinya yang sudah digoda oleh Jiang Chen. Seok-do dan rekannya ke rumah sakit untuk menjenguk temannya yang terluka akibat kejadian semalam. Malangnya, dia tuh baru dipindah tugaskan ke bagian kriminal. Atas kejadian itu, Seok-do pun merasa bersalah. Seok-do kembali ke kedai langganannya dan di sini dia bertemu dengan pramusaji yang masih bocil. Dia kenal baik dan ingin sekali membantu memecahkan kasus gangster yang sering membuat rusuh itu. Anak buah Jiang Chen kembali beraksi dengan menyerang geng Issue, pimpinan si bos gundul, dengan menghancurkan pedagang yang tidak mau membayar upeti. Ini saat yang tepat untuk membekuknya, pikir Seok-do. Berkat kelincahan dan postur tubuhnya yang besar, dia dengan sangat mudah melumpuhkan anak buah Jiang Chen. Seperti biasa ya, dia diintegrasi secara khusus di kantor polisi itu. Tujuannya untuk mencari tahu keberadaan Jiang Chen. Tapi ini anak bener-bener loyal dengan bosnya, bahkan sampai menggigit lidahnya agar tidak bisa bicara. Waduh, gawat ini. Tepat di hari perayaan ulang tahun bos gundul, Jiang Chen dan anak buahnya membuat keonaran yang luar biasa. Dia menyemburkan gas air mata dan saat itu Jiang Chen menghabisi bos gundul sebagai konsekuensi atas wilayah yang akan direbutnya. Brutal banget ini Jiang Chen ya. Kasus ini semakin menjadi dan menyita perhatian dari kepolisian pusat. Mereka menganggap kepolisian Seok-do tidak kompeten. Mereka akan mengambil alih kasus ini dan tentu saja ditolak dengan keras oleh Seok-do karena dia juga sangat dendam dengan Jiang Chen. Akhirnya dia diberi waktu 10 hari untuk menyelesaikan kasus ini. Venom mengantarkan Jiang Chen makan dengan rekan bisnisnya, namun dia tidak mau ikut bersamanya. Benar saja, itu adalah taktik Venom untuk menjebak Jiang Chen. Tapi tidak semudah itu. Jiang Chen berhasil kabur dan justru yang dihabisi adalah Venom karena ketahuan berkhianat. Seok-do datang ke pemilik klub, menghabisi anak buahnya dan memperingatkan agar tidak ikut campur dalam kasus ini. Jiang Chen dan anak buahnya kembali ke kedai milik Venom untuk mendapatkan pengobatan. Dia langsung mengintimidasi istri Venom tentang kejadian ini dan darinya dapat diperoleh siapa yang menyerangnya. Seok-do mengumpulkan warga sekitar, memberikan mereka pengertian bagaimana cara menangkap Jiang Chen dan sementara itu Jiang Chen dan anak buahnya berencana kembali ke daratan Cina. Benar saja, kerjasama dengan warga sekitar membuahkan hasil. Mereka membantu mendokumentasikan setiap kerusakan yang dilakukan oleh Jiang Chen dan anak buahnya. Dan selanjutnya dokumentasi itu digunakan sebagai barang bukti di persidangan. Anak buah Jiang Chen akan dideportasi ke negara asalnya. Haha, kaus. Ia dijaga oleh polisi yang merupakan informan Seok-do. Dengan sedikit keberuntungan, anak buah Jiang Chen masuk perangkap.
Anak buah Jiang Chen kembali ke markas. Jiang Chen curiga kenapa dia dengan mudah dibebaskan. Dia menjelaskan kronologi bahwa mereka akan bekerja sama dengannya tentang perdagangan gelap. Dan bingo, mereka masuk perangkap. Sampailah mereka ke sebuah hotel yang ternyata salah satu dari pramusajinya itu anak buah Jiang Chen. Dan dengan sigap mereka langsung dilumpuhkan. Rencana penyergapan Jiang Chen dan kelompoknya sejauh ini masih lancar. Semua bersiaga penuh dan sangat hati-hati. Kedua polisi gadungan sudah menunggu dengan panik. Setelah anak buah Jiang Chen masuk, mereka langsung saja disergap oleh Seokdo. Nah, kalau di sini perkelahiannya sangat singkat ya. Uniknya, Jiang Chen itu tidak ikut misi tersebut. Justru dia menuju klub dan langsung menyerang seluruh isinya, termasuk pimpinan gangster. Nah, kalau di sini jauh lebih seru nih. Jadi baku hantamnya tuh kerasa banget. Terjadi pengejaran antara ketua gangster dan Jiang Chen. Ya kalah cepat, dia berhasil meringkusnya. Saat detik-detik terakhir, dia diselamatkan karena peristiwa itu ketahuan polisi patroli. Masih ingat dengan anak buah Seokdo yang terkena minyak? Yap, ini saatnya balas dendam. Dengan berani dia membuntuti dan menggagalkan rencana Jiang Chen seorang diri. Dia mungkin sudah gregetan banget ya, jadi ya nggak peduli meskipun taruhannya adalah nyawa. Jiang Chen berhasil kabur. Dia menghubungi kolega bisnisnya untuk meminta sejumlah uang atas pekerjaannya. Ya sekaligus sebagai bekal untuk kabur ke negara asalnya. Nah, kalau ini saatnya Seokdo sendiri yang melakukan pengejaran. 49, kolega bisnisnya sepakat untuk menyerahkan uang kepada Jiang Chen. Mereka bertemu di dalam mobil. Jiang Chen sempat marah karena koleganya itu tidak membawa uang cash. Dia dibawakan semacam berangkas digital yang katanya isinya uang. Setelah mendapatkannya, Jiang Chen bergerak menuju bandara untuk kabur. Takut juga nih orang. Eits, nanti dulu, tidak semudah itu. Seokdo berhasil membuntutinya sampai di kamar mandi bandara. Nah, puncak dari film ini ya di sini. Perkelahian satu lawan satu tanpa senjata dan kental sekali dengan adegan kekerasan action khas Don Lee. Mereka mengerahkan segala upaya untuk mengejar satu sama lain dan akhirnya Jiang Chen dapat dilumpuhkan. Atasan Seokdo datang dan langsung dihadang oleh manajemen terkait klaim kerugian atas kerusakan yang dilakukan Seokdo. Dan dia memberi kabar tentang tertangkapnya Jiang Chen kepada teman gangsternya itu. Anak buah Jiang Chen dikeluarkan dari mobil dan diinterogasi sesuai kebiasaan di kantor polisi. Ya gitu deh caranya. Dengan bangga, atasan Seokdo membuat press release tentang penangkapan Jiang Chen dan kelompoknya. Sementara itu, Seokdo dan rekan-rekan merayakan keberhasilannya di sebuah kedai kecil. Mereka tampak puas dengan capaian kinerjanya. Dan film pun selesai. Gimana ceritanya? Bagus dan menantang adrenalin kan? Ya seperti biasa, Don Lee yang membintangi tokoh utama ini secara ciamik dan totalitas menyajikan tontonan full action kekerasan yang dibalut dengan jalur cerita yang menarik. Buat kamu yang suka dengan gaya tarung dari Don Lee, film ini sangat cocok. Oh ya, sekedar informasi, film ini sangat mirip dengan Outlaw tapi versi Koreanya ya. Jadi, menurutmu lebih bagus yang mana? Nah, tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di review film selanjutnya dan sampai jumpa.